Sanita Kumalasari dari Program Studi Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang siklus biogeokimia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu siklus biogeokimia. Biogeokimia berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Artinya, siklus biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Dalam siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup, yang di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Siklus biogeokimia itu dikelompokkan dalam beberapa tipe siklus, yaitu pertama, siklus gas karbon, nitrogen, belerang. Kedua, siklus padatan atau sedimen atau fosfor. Ketiga, siklus air atau hidrologi. Masuk ke siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Siklus karbon memiliki peran vital dalam proses pemanfaatan CO2 atau karbon dioksida yang berada di udara untuk keperluan fotosintesis tumbuhan dan pembentukan CO2 kembali. Berikut gambar proses siklus karbon. Pertama yaitu alga laut menyerap CO2 atau karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Kemudian alga yang tadi menyerap CO2 melepaskan kembali CO2 itu, lalu alga tadi mati terkubur. Kemudian CO2 tersebut diserap untuk proses fotosintesis. Siklus karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam ekosistem. CO2 yang terkandung dalam atmosfer membentuk persediaan sumber C organik dalam berasal dari fotosintesis, terutama oleh tanaman hijau yang mengekstrak C dari cadangan batuan arang ini tercampur ke dalam molekul organik kompleks sebagai sari bahan untuk hidupnya. Karbon dari tumbuhan berpindah ke tubuh manusia dan hewan ketika mereka memakannya, maka karbon pun menyebar ke seluruh bagian tubuh menjadi bagian dari tulang, kuku, daging, dan kulit. Kemudian terbentuklah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari hewan-hewan yang mati jutaan tahun lalu. Sebagai jasad berubah menjadi karbon yang tersimpan dalam bahan bakar fosil. Setelah itu bahan bakar fosil tersebut digunakan oleh manusia sebagai pemakaian energi. Penggunaan bahan bakar fosil akan diimbangi oleh proses pengikatan fiksasi karbon dioksida oleh tumbuhan. Telah diketahui bahwa meningkatnya kandungan karbon dioksida di udara akan menyebabkan kenaikan suhu bumi yang terjadi karena efek rumah kaca. Panas yang dilepaskan dari bumi diserap oleh karbon dioksida di udara dan dipancarkan kembali ke permukaan bumi. Kemudian CO2 tersebut dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, unsur dari asam amino yang membentuk protein dan nukleosida, serta sebagai bahan penting yang membentuk asam intim dalam sel. Berikut ini adalah gambar proses dari siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan sumber utama dalam N2 adalah udara, sedangkan organisme hidup memperoleh nitrogen dalam bentuk nitrat yang telah diaproses oleh akar tanaman. Maka selanjutnya nitrogen akan disintesis menjadi protein tanaman. Kemudian herbivora yang makan tumbuhan akan mengubah protein nabati dan protein hewani diuraikan menjadi amnomia dan asam amino. Demikian pula kotoran-kotoran binatang akan diuraikan menjadi amnomia dan asam amino. Pengubahan amnomia menjadi nitrat disebut nitrifikasi. Nitrifikasi melibatkan bakteri Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrobacter. Proses selanjutnya adalah denitrifikasi, yaitu pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen yang melibatkan beberapa bakteri antara lain Bacillus, Thiobacillus, denitrifikasi, dan Micrococcus. Kemudian
Nitrogen dioksida bereaksi dengan air membentuk asam nitrat. Sebagian asam nitrat akan mengalami denitrifikasi, yang lainnya menumpuk pada endapan. Selanjutnya yaitu ada siklus belerang. Siklus belerang atau daur ulang belerang adalah rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi. Siklus belerang di atmosfer terdapat dalam bentuk gas SO2 yang dibentuk selama ada aktivitas vulkanis dan pembakaran fosil. Selain itu, belerang juga terdapat dalam bentuk gas H2 yang dibentuk sebagai akibat proses pembusukan bahan organik atau proses pembusukan yang terjadi dalam tanah atau air. Tahap pertama yaitu daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi. Sulfur yang berupa bentuk anorganik ini nantinya akan berpindah dari bumi atau alam menuju ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui penyerapan sulfat menggunakan akar. Sulfur umumnya direduksi oleh bakteri menjadi senyawa sulfida. Namun kadang-kadang terdapat dalam bentuk yang lain seperti dioksida dan hidangan sulfida hidrogen. Sulfida ini merupakan senyawa yang dihasilkan oleh penguraian bahan bakar organik yang mati juga yang dapat mematikan makhluk hidup pada perairan pada daur sulfur ini. Mikroorganisme yang bertanggung jawab membantu dalam proses transformasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama berupa bakteri sulfur. Yang kedua bakteri anaeroborik. Contohnya bakteri Desulfovibrio. Yang keempat yaitu berupa bakteri aeroborik. Contohnya bakteri Theobacilli. Kemudian yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik, dan penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik atau pupuk kandang dan degradasi serta dekomposisi bahan organik atau tumbuhan dan hewan. Ini adalah contoh proses siklus fosfor. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelampukan. Pelampukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh fosfor, cuaca hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Penyerapan oleh tanaman dan hewan fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk ke dalam penguraian atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan akan kembali ke tanah oleh bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya sehingga menjadi sedimen yang menuju ke lautan. Yang terakhir ada siklus air atau hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ini adalah gambar proses siklus hidrologi. Siklus air. Pertama, terjadi penguapan air akan terlepas ke udara atau atmosfer sehingga membentuk awan. Kemudian, terjadi peristiwa presipitasi, lebih akrab disebut dengan hujan. Presipitasi terjadi ketika udara menjadi jenuh akibat dua proses yaitu pendinginan dan penambahan uap air. Kondisi tersebut membuat air dalam awan keluar dan jatuh ke daratan dan lautan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dalam bentuk hujan es, salju. Kemudian yaitu proses yang jatuh ke bumi disebut limpasan dengan cara mengalir
di atas permukaan bumi. Air bergerak dari tempat tinggi ke yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran air akan menuju saluran air seperti sungai yang kemudian akan bermuara di laut atau samudera. Demikianlah materi yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.